Bayangkan, seorang pemuda gembel yang setiap hari hidup dari sisa-sisa sampah, diejek gila, diremehkan, bahkan dianggap tidak layak ada di tengah masyarakat. Namun di malam penuh hujan deras, langkahnya terhenti ketika melihat seorang wanita hamil kaya diusir suaminya sendiri, tergeletak lemah di jalanan. Semua orang hanya menonton, tak ada yang berani menolong. Lalu, siapa sangka, justru pemuda gembel inilah yang maju, mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan wanita itu. Sebelum kita mulai kisah penuh haru dan kejutan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar dukunganmu di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menyentuh hati untukmu semua. Semoga yang menonton kisah ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dilindungi oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Hujan turun deras seperti tirai besi yang menutup kota. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, bergetar seperti nyala kecil yang kelelahan menahan gelap. Di sudut pasar yang sudah tutup, di bawah terpal robek yang menangkup seperti sayap burung tua, seorang pemuda duduk memeluk lutut. Namanya Raka. Orang-orang memanggilnya gila. Ada yang melempar sisa nasi bungkus ke arahnya, ada yang sengaja menumpahkan air bekas cucian agar ia pindah. Raka biasa menahan diri. Ia menunduk, menunggu langkah-langkah asing menjauh, lalu memungut remah secukupnya. Malam ini, dingin memahat tulang, namun ia tetap di situ, menatap jalan raya yang mengkilat bagai pisau. Di antara bunyi ban yang mengiris air, melintas sebuah mobil hitam mengilat. Tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak di depan gang sempit yang menuju jembatan sungai. Pintu samping terbuka. Dari balik sorot lampu, Raka melihat bayangan seorang wanita turun tertatih. Perutnya besar, langkahnya goyah, satu tangan menahan pinggang, tangan lain memeluk tas kecil. Seorang pria menyusul turun dengan gestur tergesa, wajahnya tegang, bibirnya menodong kata-kata yang tak terdengar jelas karena hujan. Raka melihat tangan pria itu mendorong, bukan menuntun. Dorongan yang membuat kaki wanita itu terpeleset, nyaris jatuh ke aspal. Pintu mobil menutup. Mesin mengaum. Mobil meluncur pergi, meninggalkan percik air yang memercik ke gaun wanita itu. Wanita itu menatap sekeliling. Rambutnya basah, riasannya luntur, gemetar ditampar dingin. Mata yang biasanya mungkin memerintah ruangan kini kebingungan seperti anak yang kehilangan rumah. Orang melintas, beberapa menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkah. Ada yang membuka telepon, merekam dari kejauhan. Ada yang hanya mengangkat payung lebih rapat, seakan hujan bisa membawa pergi rasa tidak nyaman melihat seseorang yang sedang jatuh. Raka berdiri. Lututnya terasa seperti diikat tali yang rapuh, tapi ada tarikan yang lebih kuat dari keberanian, sesuatu yang tidak pernah dipelajarinya, hanya tumbuh sendiri saat melihat seseorang berada di tepi jurang. Ia menatap wanita itu seperti menatap api kecil di tengah badai. Ia melangkah, 1, 2, 3, lalu berlari kecil menembus hujan. Sandalnya terlepas, dibiarkan di belakang. Kakinya menapak langsung pada aspal dingin. Namun ia tidak peduli. "Ibu, pegang lengan ini," ucapnya pelan. Suaranya serak, bukan karena takut, melainkan karena jarang diajak bicara. Wanita itu terkejut, menatap wajah Raka dengan guratan ragu. Di ujung gang, lampu mobil yang berlalu memantulkan sisa kilap di matanya. Ia menelan ludah. "Aku tidak apa-apa," katanya, tapi lututnya bergetar, bibirnya pucat. Hujan menggores pipinya. Entah air mata, entah air langit. Raka melepas jaket lusuhnya, jaket yang sudah kalah berulang kali melawan angin malam. Ia bentangkan di atas kepala wanita itu, sekadar menjadi payung yang buruk, namun lebih baik daripada kosong. "Di sini licin," katanya, "ikut ke bawah jembatan dulu. Ada tempat yang tidak terlalu kena angin." Ia menoleh sebentar pada kerumunan kecil yang mulai terbentuk di sisi jalan. Mata-mata yang menilai, suara lirih yang berbisik, seperti selalu, seperti malam-malam lain ketika Raka hanya menjadi tontonan. Beberapa langkah mereka bergerak. Tiba-tiba dua satpam pasar muncul di ujung gang, lampu senter menyorot wajah Raka tanpa basa-basi. "Hei, kamu lagi," seru yang berbadan kekar. "Jangan bawa-bawa orang ke tempat itu. Nanti bilangnya pasar kita sarang gelandangan." Sorot senter menusuk mata. Raka memalingkan wajah, menunduk. Wanita itu menatap balik, nafasnya memburu, tangannya memegangi perut.
Tolong, katanya lirih. Aku pusing. Satpam yang lain mendengus. Ibu, mau kami antar ke pos saja. Dari sana telepon keluarga. Wanita itu mengecap bibir. Kata keluarga membuatnya memejam sedetik. Seperti ada duri menancap di dalam. Tidak, katanya. Bukan ke pos. Aku butuh duduk. Hujan ini, perutku kencang. Raka menoleh. Ia tahu kata itu. Kencang. Ibu-ibu di kampung kumuh tempat ia biasa meminta air sering menyebutnya ketika bayi di dalam membuat gelombang. Ia mengangguk pelan. Bawah jembatan ada peti kayu bekas. Bisa duduk. Nanti kita cari bidan. Satpam memutar mata. Kamu tahu bidan? Nada suaranya mengejek. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengatur langkah. Wanita itu memilih menautkan jari di lengan Raka, mengabaikan tatapan senter. Mereka melangkah lagi. Hujan memukul aspal seperti tepuk tangan yang kejam. Di belakang, suara satpam mengecil, pertahanan yang mudah runtuh oleh rasa malas ikut serta. Orang-orang kembali jadi penonton. Kamera-kamera kecil di tangan mereka merekam, menunggu sesuatu yang lebih heboh. Di bawah jembatan, suara air sungai menggulung, memeluk tiang-tiang beton dengan desis berat. Raka membantu wanita itu duduk di peti kayu yang ia sebut. Ia mengeluarkan kain bekas dari karungnya, diletakkan sebagai alas. Gaun wanita itu berkilau samar terkena lampu jalan. Emas halus pada gelangnya menyimpan sisa hangat yang berjuang melawan malam. Raka memeras ujung jaketnya, lalu memayungkan lagi dengan cara yang kikuk namun tekun. Namamu siapa, Ibu? Tanya Raka hati-hati. Nadira, jawabnya pendek. Nafasnya masih cepat. Aku diusir. Katanya membawa sial. Katanya anak ini tidak diinginkan. Kalimat itu terputus. Angin dari sungai membawa bau lumpur dan besi karatan. Raka menunduk, menelan pahit yang tidak ia mengerti dari hidup orang-orang kaya. Nadira, ucapnya pelan, mengeja nama itu seperti mantera. Istirahat dulu. Aku cari air hangat. Ia berdiri. Di tempat ini, Raka hafal setiap sudut, setiap kios yang ditinggal pemiliknya, setiap drum bekas yang menampung air hujan. Ada satu warung kecil dekat pos ronda yang kadang menyisakan air termos untuk tukang parkir. Ia berlari ke sana. Langkahnya memercikan genangan, menabuh malam dengan ritme cemas. Dari balik tirai plastik warung, seorang perempuan paruh baya mengejutkan, lalu mendesis ketika melihat Raka. Kamu lagi. Tidak ada apa-apa untukmu. Air hangat, Bu, ucap Raka. Tolong. Untuk ibu hamil. Di bawah jembatan. Kata-katanya tidak pandai merayu. Suaranya tetap datar, namun ada sesuatu yang membuat perempuan itu menghentikan tangannya pada gelas. Ia menatap wajah Raka, melihat rambut basah yang menempel di kening, melihat jaket lusuh yang dipakai sebagai payung, melihat tangan yang gemetar bukan karena lapar saja. Ia menghela nafas. Sebentar. Ia menuang air ke dalam gelas plastik, lalu memasukkan 2 sachet gula. Jangan balik lagi minta yang lain. Ini terakhir. Raka mengangguk dalam-dalam. Terima kasih. Semoga Allah membalas. Ia kembali ke bawah jembatan. Nadira menggigit bibir, kedua tangannya mencengkram pinggang. Terima kasih, katanya ketika Raka menyerahkan air. Namamu siapa? Raka, jawabnya. Aku tidak gila. Ia mengucapkan kalimat itu sambil tersenyum kecil, seolah bukan pembelaan, hanya kebenaran yang disampaikan tanpa harapan akan dipercaya. Nadira menatapnya lama. Di matanya, ada sesuatu yang bergeser. Kilap yang berbeda dari tatapan orang-orang yang biasa menilai dari jauh. Aku percaya, katanya pelan. Orang yang berani menolong di malam seperti ini tidak mungkin gila. Raka menunduk. Hujan di atas jembatan masih mengetuk keras. Tapi di sini, di bawah lengkung beton, ada ruang kecil tempat suara kejam dunia menjadi lebih jauh. Ia merogoh karungnya, mengambil kain paling bersih yang ia punya. Buat selimut, ujarnya. Nadira meminumnya perlahan. Wajahnya mulai menghangat, namun perutnya kembali kencang. Raka menangkap perubahan itu. Kamu kenal bidan di dekat sini? Tanya Nadira, napasnya mematah setiap kata. Raka menarik napas. Aku kenal yang dulu pernah bantu orang pasar melahirkan di becak.
Namanya Makjum. Rumahnya di belakang musola kecil. Nadira mengangguk. Tolong panggil. Raka berdiri lagi. Hujan belum reda. Kakinya dingin hingga betis. Namun ia berlari, menembus gang lain yang lebih sempit, melewati tembok lembab yang ditumbuhi lumut. Di persimpangan, dua anak muda muncul, tawa mereka ditaburi asap rokok. Wah, si gila lari, kata yang satu. Kejar, lucu juga. Raka mempercepat langkah. Mereka mengikuti, separuh iseng separuh beringas. Di ujung gang, Raka menuki ke kanan, masuk ke halaman musola dengan lampu kuning temaram. Di sana ada rumah tua dengan atap seng. Ia mengetuk pintu kayu yang penuh bekas cat mengelupas. Makjum, panggilnya. Tolong, ada ibu hamil. Pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan tua berkerudung muncul, matanya tajam. Kamu datang bawa apa, Raka? Suaranya datar, bukan marah, hanya hati-hati. Bawa kabar, kata Raka. Bukan bencana. Ia menceritakan singkat. Makjum menghela nafas, menatap hujan, lalu mengambil tas kain besar berisi kain bersih dan peralatan sederhana. Antar aku, katanya. Raka mengangguk. Di balik punggungnya, dua anak muda tadi berhenti di gerbang, menatap Makjum, lalu bersiul seperti tak jadi main-main. Nama Makjum membuat mereka surut. Mereka berjalan cepat. Di bawah jembatan, Nadira menatap kosong ke air yang berlari. Raka mendekat, memperkenalkan. Makjum menilai sekejap, lalu bekerja dengan cekatan. Tenang, katanya, napas panjang. Tidak boleh panik. Ia menepuk tangan Raka. Ambilkan air bersih di drum depan, juga kain bersih yang tadi. Jangan tinggalkan tempat terlalu lama. Raka mengangguk, bergerak sesuai perintah. Di sisi jalan, kerumunan kembali tumbuh. Ada yang menyodorkan payung, ada yang berbisik soal drama suami kaya dan istri yang diusir, ada yang tiba-tiba merasa peduli setelah melihat ada bidan. Hujan mulai mereda menjadi gerimis, namun udara tetap menggigil. Makjum berkumur-kumur, berdoa singkat. Semoga Allah memudahkan, bisiknya. Di kejauhan, suara mesin mobil berhenti lagi. Mobil hitam yang tadi. Pintu terbuka. Pria yang tadi menendang takdir turun dengan raut muka kebas dingin. Di belakangnya, dua lelaki berbadan besar mengikut seperti bayangan. Ia menatap ke bawah jembatan, menilai kerumunan, memperbaiki kerah jasnya, lalu berjalan mendekat. Sekilas, orang-orang memberi jalan tanpa diminta. Ada kuasa yang terbiasa memerintah bahkan tanpa suara. Raka melihatnya lebih dulu. Ia menegakkan punggung, berdiri di sisi Nadira, menatap pria itu dengan mata yang tidak lagi ragu. Hujan menetes dari ujung rambutnya, menuruni garis rahang yang keras oleh tekad. Nadira menunduk, tubuhnya kembali disapu gelombang kencang yang menyakitkan. Makjum mengangkat kepala, menakar situasi dengan mata seorang ibu yang sudah kenyang menghadapi macam-macam manusia. Pria itu berhenti 2 langkah dari Raka. Minggir, ucapnya datar, memberi isyarat dengan dagu. Itu istriku. Suaranya dingin seperti batu. Raka tidak menjawab. Ia menatap tas Makjum, menatap jari Nadira yang meremas kain, menatap sungai yang berdebur seperti dada yang dipaksa kuat. Dia butuh ditolong, kata Raka pelan. Bukan diusir. Alis pria itu mengerut. Senyum tipis yang tidak ramah terlihat sekejap. Aku tidak ingin penonton, katanya. Aku akan bawa dia. Kamu, jangan ikut campur lagi. Ia menoleh sebentar pada 2 lelaki di belakangnya. Langkah kaki mereka pelan namun berat. Makjum berdiri. Tubuhnya kecil namun suaranya jernih. Biarkan dia di sini. Ini sudah kencang. Memindahkan sekarang berbahaya. Pria itu menatap Makjum, lalu kembali ke Raka. Di matanya, ada sesuatu yang bukan marah, melainkan rasa terganggu karena ada rencana yang tidak berjalan mulus. Tangannya bergerak sedikit, isyarat yang membuat lelaki di belakangnya melangkah setapak maju. Orang-orang di sekeliling menelan ludah. Ada yang merekam lebih dekat, ada yang mundur. Udara menyusut. Raka menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu dirinya tidak punya apa-apa. Tidak punya nama baik, tidak punya tempat pulang, tidak punya alasan untuk dipercaya.
Yang ia punya hanya keyakinan bahwa manusia tidak boleh dibuang di jalan seperti boneka rusak. Ia melangkah setengah maju hingga menutupi Nadira separuh badan. Mak Jum menatapnya. Sekejap ada kilat bangga di mata tuanya. Jika mau bawa, kata Raka, suaranya tetap tenang. Tunggu sampai Mak Jum bilang aman. Kalau memaksa, aku berdiri di sini. Pria itu mendesis, tertawa pendek tanpa suara. Ia mendekat, jarak 1 lengan. Hidungnya menatap dingin. Kamu siapa? Katanya pelan. Raka menahan tatap, tidak menunduk. Di atas kepala mereka, air menetes dari bibir jembatan, memukul tanah dalam ritme kecil yang menyebalkan. Kerumunan menahan napas. Nadira menggenggam kain lebih kuat, matanya memejam menahan gelombang yang datang lebih sering. Mak Jum berbisik doa. Tangannya bekerja tanpa henti, menyiapkan segala kemungkinan. Seberkas cahaya biru tiba-tiba melintas di kejauhan. Suara sirene tipis muncul, semakin jelas, mendekat bersama kilat lampu yang memantul di genangan. Raka tidak menoleh. Namun ia tahu, ketika malam mulai memanggil saksi-saksi dengan warna biru, sesuatu akan berubah arah. Pria itu menoleh cepat, rautnya menegang setipis mata pisau. 2 lelaki di belakangnya memperbaiki posisi, berdiri lebih tegap, menimbang langkah berikutnya saat suara sirene makin dekat dan deras sungai menelan pantulan cahaya yang bergoyang. Suara sirene itu kian mendekat, melantun di antara bangunan tua dan jembatan beton, membuat malam yang semula hanya dihiasi hujan dan bisik-bisik kini bergetar oleh ketegangan. Lampu biru menyapu kerumunan, menoreh wajah-wajah pucat yang tadi sibuk menjadi penonton. Orang-orang yang tadinya sibuk merekam dengan ponsel mendadak menurunkan tangan mereka, seolah takut cahaya biru itu akan menelanjangi hati mereka yang hanya suka menyaksikan tanpa menolong. Mobil polisi berhenti tidak jauh dari bawah jembatan. 2 anggota aparat turun dengan jas hujan setengah terbuka, lampu senter besar di tangan, sorotnya langsung menembus gelap menuju arah Raka, Nadira, dan pria berjas hitam bersama pengawalnya. Suara deras sungai bercampur dengan langkah sepatu yang berat. Ada apa di sini? Suara seorang polisi menggema, keras, ingin menembus riuh hujan yang mulai reda. Sorot senter hinggap sebentar di wajah Nadira yang pucat, lalu ke arah Raka yang berdiri tegak, kemudian berhenti lebih lama pada pria berjas hitam. Ada kilatan mengenali, namun ditahan dalam ekspresi netral. Pria itu cepat menundukkan wajah, menarik napas panjang, mencoba menutupi kegelisahannya. Tidak ada masalah, ucapnya dingin, tapi terdengar terburu-buru. Istri saya hanya tersandung. Saya datang untuk membawanya pulang. Kata-katanya berusaha terdengar tenang, namun setiap huruf terasa palsu, seperti benang tipis yang mudah putus. Raka menoleh ke polisi, suaranya pelan tapi jelas. Bukan begitu. Ibu ini diusir. Dia butuh pertolongan, bukan dipaksa. Kalimat itu meluncur tanpa getar, seolah keluar dari dada yang sejak lama terbakar oleh ketidakadilan. Kerumunan mulai berbisik, menatap pria berjas hitam dengan curiga, seperti bau busuk yang baru saja terbongkar. Nadira, dengan wajah pucat dan rambut basah, akhirnya membuka suara. Dia, suamiku, katanya lirih. Dia tidak ingin aku melahirkan anak ini. Katanya aib. Katanya beban. Air mata bercampur air hujan, mengalir tak terbendung. Suaranya pecah, membuat sebagian orang yang menonton terdiam, bahkan ada yang menutup mulutnya sendiri menahan keterkejutan. Mak Jum menoleh cepat, menepuk punggung Nadira. Tenang, jangan bicara banyak. Fokus bernapas. Anakmu butuh kekuatanmu. Suara tuanya seperti penopang yang kokoh, meski badai terus mengguncang. Pria berjas hitam melangkah maju setapak, wajahnya merah padam, matanya menyala seperti bara. Cukup, bentaknya. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, Nadira. Ayo ikut aku sekarang juga. Ia menoleh pada kedua pengawal, memberi isyarat kasar agar mereka segera menarik Nadira. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sorot senter polisi berpindah cepat ke arah mereka. Hentikan. Jangan sentuh dulu. Tegas salah satu polisi dengan nada penuh wibawa. Kami lihat sendiri ibu ini dalam kondisi bahaya. Prioritas kami keselamatan ibu dan bayinya. Kalau benar istri sahmu, buktikan dengan tenang, bukan dengan cara kasar. Kerumunan bersuara, ada yang berani berseru. Kami lihat sendiri tadi. Dia mendorong istrinya keluar mobil. Kalau tidak ada pemuda ini,
ibu itu bisa jatuh di jalan. Suara lain menimpali. Betul. Dari tadi dia hanya mengusir, bukan menolong. Pria itu memalingkan wajah, marah, namun ditahan oleh situasi. Mata Raka tidak pernah lepas darinya. Pandangan itu bukan pandangan menantang, melainkan pandangan seseorang yang tak lagi mau mundur dari kebenaran. Di balik tubuh kurusnya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian. Ada tekad yang dibentuk oleh luka dan cemoohan yang tak pernah berhenti. Mak Jum memberi kode halus pada Raka. Ambil kain lebih banyak. Persiapkan. Ini bisa jadi lebih cepat dari yang kita kira. Raka mengangguk, bergegas mengambil karung lusuhnya. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena ia sadar detik-detik ini bisa menentukan hidup atau mati. Nadira menggenggam erat tangan Raka ketika ia kembali. Jangan tinggalkan aku, bisiknya lemah. Raka menatap matanya, lalu mengangguk. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. Di sekeliling, orang-orang yang tadi hanya penonton kini mulai merapat. Ada yang membuka payung untuk melindungi Mak Jum dan Nadira. Ada yang memberikan jaket untuk alas tambahan. Perlahan, simpati yang dulu enggan muncul kini mekar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang benar-benar berhati mulia. Pria berjas hitam menggertakkan gigi, merasa kuasanya terkikis di depan banyak mata. Ia melangkah mundur, menekan emosi, namun dari sorot matanya, jelas ia tidak akan berhenti di sini. Ia menyimpan sesuatu, rahasia yang bisa jadi lebih berbahaya dari hujan deras malam ini. Dan di bawah jembatan yang lembab itu, dengan suara sungai yang terus bergemuruh, malam perlahan berubah menjadi saksi. Saksi bagaimana seorang pemuda gembel yang selama ini diejek gila, justru berdiri sebagai pelindung. Saksi bagaimana kebenaran yang disembunyikan, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Tapi tak seorang pun tahu, apa yang akan dilakukan pria berjas hitam setelah malam ini. Karena kadang, rahasia orang berkuasa bukan hanya soal harga diri, tapi juga tentang sesuatu yang bisa menyeret banyak orang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sirene biru masih berputar, menerangi wajah-wajah yang berkumpul. Nadira mengerang, tubuhnya menggigil, tangannya menggenggam kain lebih erat. Raka menoleh ke arah polisi, ke arah Mak Jum, lalu kembali menatap pria berjas hitam yang berdiri kaku. Di dalam hati Raka, ada firasat, malam ini baru awal dari badai yang lebih besar. Gerimis turun perlahan, seperti jarum-jarum halus yang menenangkan wajah kota setelah dihantam hujan deras. Namun di bawah jembatan itu, suasana justru semakin menegang. Napas Nadira semakin cepat, wajahnya pucat, keringat bercampur air hujan, dan tangannya menggenggam kain hingga memutih. Mak Jum, dengan sigap dan tenang, segera menyiapkan peralatan seadanya dari tas lusuhnya. Tangannya cekatan meski tubuhnya sudah renta. Ibu harus tenang, bisik Mak Jum lembut. Atur napas, tarik dalam, hembuskan perlahan. Jangan panik, karena kepanikan bisa melukai bayi dalam kandunganmu. Nadira mengangguk, meski tubuhnya terus bergetar. Raka duduk di sampingnya, berusaha menjadi penopang. Jaket lusuh yang basah ia jadikan alas tambahan agar Nadira tidak bersentuhan langsung dengan peti kayu yang keras dan dingin. Ia mengusap lengan Nadira dengan tangan gemetarnya. Ibu kuat. Anakmu akan lahir dengan selamat. Ucapnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Kerumunan yang tadinya hanya menonton mulai berubah. Ada yang memberikan selimut dari motor, ada yang menyodorkan botol air mineral. Beberapa perempuan menatap Nadira dengan mata penuh simpati. Sementara para lelaki berdiri lebih rapat, menjaga agar suasana tidak semakin ricuh. Polisi yang datang mulai memberi garis pengaman dengan isyarat tangan, agar orang-orang tidak terlalu mendekat. Namun di seberang lingkaran kerumunan, pria berjas hitam itu masih berdiri tegak. Kedua pengawalnya menjaga jarak, wajah mereka keras, seolah menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Tatapan tajam pria itu terus mengarah pada Raka, penuh kebencian. Ia seperti tidak rela melihat istrinya mendapat perhatian orang lain. Apalagi dari seorang pemuda gembel yang selama ini hanya dianggap sampah masyarakat. Ini belum selesai, gumamnya pelan, hampir tak terdengar, tapi sorot matanya sudah cukup untuk membuat beberapa orang merasa gentar. Mak Jum, dengan mata tuanya yang tajam, sempat melirik ke arah pria itu. Ia tahu ada bahaya yang lebih besar dibanding sekadar persalinan. Namun ia memilih fokus. Anak muda. Panggilnya ke arah Raka. Ambil air bersih.
Siramkan pelan di kain ini. Raka menurut. Tangannya gemetar saat menuang, namun ia lakukan dengan hati-hati. Saat itu, Nadira merintih, tubuhnya menegang. Mak Jum menepuk bahu Raka. Tenanglah. Jangan ikut panik. Ibu ini butuh keberanianmu. Raka mengangguk, menatap wajah Nadira yang penuh rasa sakit. Ia tak peduli lagi pada tatapan orang, atau pada pria berjas hitam yang terus menatapnya dengan marah. Ia hanya tahu satu hal. Malam ini, hidup Nadira dan bayinya ada di tangannya juga. Polisi yang tadi memegang senter, mendekat dan berbicara dengan suara rendah kepada pria berjas hitam. Tuan, untuk sementara biarkan ibu ini ditangani dulu. Kalau benar istri sah, sebaiknya tunggu sampai tenaga medis datang. Kami akan hubungi ambulans. Pria itu mendengus, wajahnya semakin memerah. Tidak perlu ambulans. Aku akan urus sendiri. Aku tidak ingin masalah ini tersebar. Namun polisi menatapnya tegas. Tuan, ini sudah dilihat banyak saksi. Bahkan ada yang merekam. Jangan paksa kami bertindak keras. Keselamatan ibu dan bayi lebih utama. Kata-kata itu membuat kerumunan semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Bisikan-bisikan makin ramai, nama keluarga besar yang dikenal kaya mulai disebut-sebut. Beberapa orang berani bersuara lantang. Kalau benar suami, kenapa dorong istrinya keluar mobil? Suara lain menimpali, kalau tidak ada pemuda ini, ibu itu bisa mati di jalan. Pria berjas hitam meremas genggamannya. Ia ingin membalas, tapi situasi tidak lagi berpihak padanya. Ia hanya bisa menahan marah, menunggu kesempatan lain. Sementara itu, Nadira menjerit pelan, wajahnya memerah menahan rasa sakit. Mak Jum langsung sigap. Anak muda, pegang tangannya. Biar ia punya pegangan. Raka segera menggenggam tangan Nadira. Tarik napas. Bu. Hembuskan pelan. Aku di sini. Nadira menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu mau menolongku? Padahal orang-orang menganggapmu gila. Raka tersenyum samar, meski tubuhnya gemetar. Karena aku tahu rasanya dibuang, dan aku tidak mau ada orang lain merasakan itu. Kalimat itu membuat Nadira menangis, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena hatinya tersentuh. Kata-kata yang sederhana, namun keluar dari mulut seseorang yang selama ini dianggap tidak waras, justru lebih menenangkan dibanding 1000 janji manis. Kerumunan kembali hening, hanya terdengar suara sungai dan deru napas berat Nadira. Mak Jum bekerja dengan cekatan, memberikan instruksi sederhana. Sebentar lagi, anakmu sudah sangat dekat. Jangan menyerah. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa panjang. Raka menunduk, berbisik doa dalam hatinya. Ya Allah, selamatkan ibu ini. Selamatkan bayinya. Jangan biarkan aku gagal. Tiba-tiba, suara mobil lain mendekat. Bukan ambulans, melainkan mobil mewah berwarna putih. Dari dalam keluar seorang perempuan paruh baya dengan selendang mahal. Wajahnya cantik, namun dingin. Kerumunan seketika berbisik. Sebagian mengenalinya sebagai ibu mertua Nadira. Ia melangkah anggun meski tanah becek. Matanya langsung menatap Nadira dengan sinis. Aku sudah bilang, kamu tidak pantas bawa anak ini lahir ke dunia. Suaranya tajam. Keluarga kami tidak butuh pewaris dari rahimmu. Nadira terisak, tubuhnya semakin melemah. Raka menoleh ke arah perempuan itu, matanya marah. Cukup. Ibu ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Jangan tambah sakit hatinya. Perempuan itu terkejut. Matanya menyipit menilai Raka dari ujung kepala sampai kaki. Siapa kamu? Gelandangan? Berani bicara padaku? Namun sebelum ia melanjutkan, polisi segera menghadang, meminta perempuan itu mundur. Kerumunan mulai bersuara keras. Sebagian membela Nadira, sebagian mengecam sikap keluarga kaya itu. Malam yang tadinya dingin, kini membara oleh amarah dan simpati yang bercampur. Mak Jum berteriak, "Diam semua! Ini saatnya keluar. Kalau kalian ribut, nyawa 2 manusia ini bisa melayang." Suaranya yang tua namun keras membuat semua orang terdiam. Nadira berteriak, tubuhnya mengejang. Raka menggenggam tangannya lebih erat, merasakan kuku Nadira menancap ke kulitnya. Kuat, Bu. Sedikit lagi. Aku di sini. Jangan lepaskan.
Detik itu, semua suara di sekitar hilang. Hanya ada tangisan, hanya ada doa, hanya ada perjuangan seorang ibu yang dipinggirkan, dan seorang pemuda gembel yang dianggap gila, namun hatinya lebih mulia dari siapapun malam itu. Dan di balik semua itu, pria berjas hitam menatap dengan tatapan penuh dendam. Malam ini mungkin ia kalah. Namun dalam hatinya ia berjanji, akan ada balasan. Ia tidak akan membiarkan aib ini terbongkar begitu saja. Langit malam semakin kelam, sungai berdebur semakin keras. Seakan ikut menunggu momen yang akan menentukan arah hidup banyak orang di bawah jembatan itu. Sesuatu yang akan mengubah pandangan orang terhadap kebaikan, terhadap kejahatan, dan terhadap siapa sebenarnya yang benar-benar waras. Udara di bawah jembatan terasa semakin berat. Hening yang sesaat pecah oleh jeritan panjang Nadira. Tubuhnya bergetar, wajahnya memerah, keringat bercampur air hujan membasahi pipinya. Mak Jum duduk sigap. Tangannya yang sudah keriput bekerja lincah seolah tidak mengenal lelah. Ayo Bu, dorong sedikit lagi, napas panjang. Ya, begitu? Suara Mak Jum terdengar tegas namun penuh kelembutan. Ia menepuk pelan paha Nadira, memberi kekuatan yang tak bisa digantikan siapapun. Raka masih menggenggam erat tangan Nadira. Tangannya terasa perih karena kuku Nadira menancap kuat, tapi ia tidak sedikit pun menariknya. Ia hanya menatap, menunduk, lalu berbisik. Sedikit lagi, Bu. Jangan menyerah. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Kerumunan yang semula riuh kini benar-benar hening. Semua mata menatap pada satu titik. Seorang wanita kaya yang sedang melahirkan di jalanan, dibantu oleh bidan tua dan seorang pemuda gembel yang selama ini diejek gila. Tangisan Nadira semakin keras. Tubuhnya melengkung menahan sakit yang tak terbayangkan. Mak Jum mengatur posisi, lalu dengan suara lantang berkata, "Ya Allah, permudah urusan hamba MU ini." Detik berikutnya, terdengar suara kecil, samar, namun jelas. Tangisan bayi menembus udara dingin malam itu. Tangisan pertama yang membuat semua orang di bawah jembatan terdiam. Lalu perlahan bersorak haru. Bayinya lahir. Ucap salah satu warga lirih, matanya berkaca-kaca. Mak Jum mengangkat bayi mungil itu. Tubuhnya masih merah, tangisnya keras menolak dunia baru yang dingin. Ia membersihkan secepat mungkin dengan kain seadanya. "Bayimu sehat, Bu, sehat dan kuat," katanya sambil menyerahkan ke dada Nadira. Air mata Nadira mengalir deras. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Ia memeluk bayi itu, mencium keningnya. Anakku, maafkan ibu." Suaranya pecah, namun penuh kasih. Raka menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum, meski dadanya terasa penuh sesak. Ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya yang penuh hinaan. Ia baru saja menyaksikan keajaiban, kehidupan baru lahir di tengah kegelapan. Kerumunan pecah dengan tepuk tangan spontan. Beberapa perempuan menangis terharu. Polisi mengangguk hormat kepada Mak Jum, lalu menepuk bahu Raka. "Kau berani sekali, Nak. Malam ini kau penyelamat." Namun tidak semua hati ikut luluh. Pria berjas hitam yang sejak tadi berdiri kaku kini melangkah maju, wajahnya muram, matanya merah penuh amarah. Ia menatap bayi yang berada di pelukan Nadira dengan tatapan kebencian. "Buang bayi itu," gumamnya pelan, tapi cukup terdengar oleh orang terdekat. Kalimat itu langsung membuat kerumunan bergemuruh. "Astagfirullah!" Seorang ibu berteriak, menutup mulutnya. "Dia tega sekali." Polisi segera berdiri di hadapan pria itu, menghalangi langkahnya. "Cukup, Tuan. Jangan membuat keadaan semakin buruk. Bayi ini lahir sehat. Istrimu butuh istirahat, bukan ancaman." Namun pria itu tidak bergeming. Ia menatap tajam Raka, seolah semua kebencian diarahkan padanya. "Kau pikir dengan menolong istriku, kau jadi pahlawan? Kau tidak tahu siapa yang sedang kau lawan." Raka mengangkat wajahnya, menatap lurus tanpa gentar. "Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku tahu, ibu ini manusia. Bayinya juga manusia. Mereka berhak hidup." Sorak-sorai mendukung Raka bergema dari kerumunan. "Betul. Pemuda ini lebih manusiawi daripada kau. Kami saksi semua, kau yang buang istrimu." Pria berjas hitam semakin berang. Tangan kanannya mengepal, urat di lehernya menegang. Kedua pengawalnya maju,
Namun polisi segera menarik tongkat, memberi peringatan keras. Satu langkah lagi, kami borgol di tempat. Udara tegang kembali membeku. Semua orang menahan napas. Nadira memeluk bayi erat-erat, tubuhnya gemetar, ketakutan bercampur bahagia. Mak Jum melindunginya dengan tubuh kecilnya. Namun mata tuanya tajam menatap pria itu, seolah berani melawan meski hanya dengan doa. Raka, dengan tubuh kurusnya, berdiri tegak di depan mereka. Kau boleh hina aku gila, hina aku gembel. Tapi malam ini semua orang lihat siapa yang benar-benar gila. Suaranya keras, menusuk telinga semua yang hadir. Kerumunan bersorak, sebagian mengangguk, sebagian berteriak mendukung. Polisi makin siaga, menyadari situasi bisa pecah kapan saja. Akhirnya, pria berjas hitam itu mundur setapak, wajahnya gelap. Ia menoleh cepat kepada ibunya yang tadi datang dengan mobil putih. Perempuan itu menatapnya penuh isyarat, lalu berbisik pelan, "Ini bukan waktunya. Kita bisa habisi mereka dengan cara lain." Ucapan itu tidak terdengar jelas oleh kerumunan, tapi cukup membuat hati Raka bergetar. Ia tahu, masalah belum selesai. Justru baru saja dimulai. Mak Jum berseru, memecah ketegangan. "Tolong, jangan ribut lagi. Ibu ini butuh dibawa ke tempat aman. Bayi ini butuh kehangatan, bukan suara pertengkaran." Polisi mengangguk. "Kami sudah panggil ambulans. Sebentar lagi datang." Benar saja, suara sirene mendekat lagi, kali ini dari ambulans. Lampu merah berputar, menghapus sebagian ketegangan. Dua petugas medis turun dengan tandu. Mereka sigap menghampiri Nadira, memeriksa kondisi cepat, lalu bersiap membawanya ke rumah sakit. Nadira menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Jangan tinggalkan aku," katanya lirih, menggenggam tangan Raka seolah itu pegangan terakhirnya. Raka menunduk, menatap wajah bayi mungil yang tertidur di pelukan ibunya. Senyumnya kecil namun tulus. "Aku akan ikut, Bu. Aku tidak akan biarkan kau sendirian lagi." Petugas medis mengangguk, mengizinkan Raka ikut naik ambulans. Mak Jum pun diizinkan mendampingi. Kerumunan memberi jalan, beberapa orang menepuk bahu Raka, beberapa berdoa lirih, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, Nak." Namun di balik semua rasa haru itu, pria berjas hitam hanya berdiri kaku, matanya menatap ambulans yang perlahan bergerak. Tatapannya penuh dendam, seolah bersumpah akan membalas rasa malu malam ini. Ambulans melaju menembus gerimis, meninggalkan jembatan, meninggalkan kerumunan, namun membawa serta kisah yang baru saja dimulai. Raka duduk di samping tandu, menatap Nadira yang memeluk bayinya erat-erat. Hatinya penuh doa, namun juga penuh firasat buruk. Ia tahu, malam ini ia telah membeli permusuhan dengan keluarga yang berkuasa. Dan dendam yang dipendam pria itu bisa jadi lebih berbahaya daripada badai hujan manapun. Di luar sana, lampu kota berkedip samar, seolah ikut berbisik, perjalanan ini belum berakhir. Ambulans melaju kencang menembus gerimis. Lampu merah berputar di atap, memantul di kaca-kaca gedung yang dilewati. Di dalamnya, suasana penuh tegang. Nadira berbaring di tandu, tubuhnya masih lemah setelah perjuangan melahirkan. Bayinya terbaring di dada, dibungkus kain seadanya yang diberikan Mak Jum. Tangisan kecil bayi itu perlahan mereda, berganti helaan napas lembut. Raka duduk di kursi samping tandu, menatap bergantian antara wajah pucat Nadira dan bayi mungil itu. Tangannya masih digenggam kuat oleh Nadira, seakan takut ia akan pergi begitu saja. Mak Jum duduk di ujung, sibuk merapikan kain dan memberikan instruksi kecil pada petugas medis. "Ibu jangan banyak bicara dulu," ujar Mak Jum lembut. "Tenaga harus disimpan. Di rumah sakit nanti, biar mereka yang lanjutkan." Nadira hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Raka lekat-lekat. "Kau benar-benar menyelamatkanku, dan anakku." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh deru mesin ambulans. Raka tersenyum kecil, meski hatinya bergetar. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, Bu. Tidak pantas seorang ibu hamil dibiarkan sendirian di jalan." Kata-kata sederhana itu membuat Mak Jum menoleh. Sejenak menatap Raka dengan sorot berbeda. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui. Keberanian tulus dari hati yang bersih, meski pemiliknya hidup terhina. Ambulans akhirnya berhenti di depan rumah sakit besar.
Petugas segera mendorong Tandu masuk melalui lorong darurat. Perawat dan dokter berlari menyambut. Suara langkah tergesa bercampur dengan aroma antiseptik yang menusuk. Nadira dibawa ke ruang perawatan khusus. Bayinya dibawa sebentar untuk diperiksa. Raka mengikuti dari belakang, langkahnya ragu. Hatinya cemas, bukan hanya karena kondisi Nadira, tapi juga karena firasat buruk yang sejak tadi tak mau hilang. Ia tahu pria berjas hitam tidak akan diam saja. Di ruang perawatan, Nadira ditempatkan di ranjang bersih. Dokter memeriksa cepat, memastikan tidak ada komplikasi serius. Ibu kuat sekali, ucap dokter dengan nada kagum. Bayi lahir sehat, meski dengan kondisi darurat. Tapi harus tetap diawasi ketat. Makju menghela napas lega, duduk di kursi. Alhamdulillah, Allah masih beri umur panjang. Nadira tersenyum lemah, lalu kembali menatap Raka. Jangan pergi, tetap di sini. Raka mengangguk. Aku akan di sini. Jangan khawatir. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Dari balik pintu kaca ruang perawatan, bayangan hitam muncul. Pria berjas hitam itu datang bersama ibunya dan beberapa orang bersetelan rapi. Tatapan mereka menusuk seperti pisau. Dokter yang sedang memeriksa segera menghampiri pintu, mencoba berbicara dengan mereka. Maaf, pasien butuh istirahat. Tidak boleh ada keributan. Namun pria itu langsung mendorong pintu, melangkah masuk dengan langkah penuh wibawa. Aku suaminya, katanya dingin. Aku berhak ada di sini. Nadira langsung menegang, wajahnya pucat. Tangannya mencari Raka, menggenggam erat seolah minta perlindungan. Jangan biarkan dia, bisiknya lirih. Raka berdiri, menghadang dengan tubuh kurusnya. Ibu ini butuh tenang. Jangan buat ribut. Pria itu menyeringai sinis. Kau pikir siapa kau? Gembel? Berani menghalangiku? Suasana menjadi tegang. Perawat saling berpandangan, tak berani ikut campur. Dokter mencoba menengahi, tapi suara pria itu lebih dominan. Keluarga kami yang akan mengurus. Kalian tidak perlu ikut campur. Makjum berdiri, tubuh kecilnya tampak rapuh, tapi suaranya tajam. Kalau kau benar suami, seharusnya kau yang pertama kali menolong, bukan mengusir di jalan. Jangan lagi menambah aib di depan banyak mata. Kerumunan kecil mulai terbentuk di luar ruang perawatan. Beberapa orang tadi yang ikut ke rumah sakit menceritakan apa yang terjadi di bawah jembatan. Kabar mulai menyebar, bahkan ada yang menayangkan rekaman ke media sosial. Nama pria berjas hitam itu mulai disebut-sebut. Wajahnya semakin gelap, namun ia menahan diri. Ibunya melangkah maju, tersenyum dingin. Cukup. Kau sudah buat keluarga kami malu besar, Nadira. Tapi jangan pikir kami akan membiarkan aib ini tersebar. Ada cara yang lebih halus untuk menutup mulut orang. Kalimat itu membuat Raka menegang. Ia menatap penuh curiga. Apa maksudmu? Perempuan itu hanya tersenyum samar, lalu menepuk bahu anaknya. Biarkan waktu yang urus. Malam ini mereka boleh menang, tapi besok mereka akan menyesal. Mereka akhirnya pergi, meninggalkan aura ancaman yang menempel di dinding ruangan. Nadira menangis lirih, memeluk bayinya lebih erat. Aku takut, mereka akan ambil anakku. Raka duduk di samping ranjang, menunduk, lalu berkata pelan. Jangan takut. Selama aku masih bernafas, aku akan jaga kalian. Kalimat itu sederhana, tapi Nadira merasakan ketulusan yang tak ia dapatkan dari siapapun, bahkan dari orang yang seharusnya menjadi suaminya. Malam itu, rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Di lorong panjang, langkah-langkah kaki terdengar samar, seolah ada yang mengintai. Raka terjaga, duduk di kursi samping ranjang Nadira, matanya mengawasi pintu tanpa henti. Makju menatapnya, lalu berkata pelan, anak muda, kau sudah serahkan hidupmu untuk menolong. Tapi hati-hati. Orang kaya itu tidak akan berhenti sebelum membungkam semua yang tahu. Raka mengangguk, menelan pahit di kerongkongan. Aku tahu, Mak, tapi aku tidak akan biarkan mereka menang. Di luar, hujan sudah berhenti. Namun di hati Raka, badai baru saja dimulai. Dan bayangan hitam yang mengikuti mereka di rumah sakit hanyalah tanda awal dari dendam yang lebih besar. Lorong rumah sakit itu panjang dan sunyi. Lampu neon berderet,
menyorot dingin dinding putih yang penuh bayangan. Raka duduk di kursi samping ranjang. Matanya berat karena lelah, namun ia menahan diri untuk tidak tertidur. Sesekali ia melirik ke arah pintu kaca. Hatinya selalu waspada. Nadira tertidur dengan bayi mungil di sisinya. Sesekali bayi itu merengek kecil. Lalu tenang kembali ketika Nadira menyusui dengan tangan bergetar. Mak Jum tertidur di kursi. Kepalanya tertunduk, tapi napasnya tenang. Sekitar tengah malam, suara langkah sepatu terdengar samar di lorong. Raka segera menegakkan tubuh. Bayangan hitam muncul, bergerak pelan mendekati pintu. Raka berdiri, dadanya berdegup kencang. Pintu bergeser sedikit, lalu seorang pria dengan topi dan masker masuk. Tangannya menggenggam sesuatu. "Hei!" Suara Raka parau, namun cukup untuk menghentikan langkahnya. Pria itu menoleh, sorot matanya tajam dari balik masker. Tanpa banyak kata, ia berbalik, melangkah cepat ke lorong, lalu hilang. Raka mengejar sampai pintu, tapi hanya mendapati lorong sepi. Lampu neon berkedip, memberi suasana mencekam. Ia kembali ke dalam, memastikan Nadira dan bayi baik-baik saja. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia sadar, ancaman itu nyata. Keesokan paginya, kabar tentang Nadira dan bayinya sudah tersebar luas. Video di bawah jembatan viral. Banyak orang menyebut Raka pahlawan. Namun bagi keluarga kaya itu, ini aib besar. Mereka tidak tinggal diam. Bayangan hitam masih mengintai, menunggu kesempatan. Pagi itu, dua orang pria berpakaian rapi datang ke rumah sakit, membawa koper besar. Mereka mengetuk pintu ruang perawatan, lalu tersenyum ramah. "Kami hanya ingin berterima kasih. Ini hadiah kecil untuk pemuda yang sudah menolong." Raka menatap koper itu, wajahnya bingung. "Aku tidak butuh uang," katanya tegas. Namun pria itu tetap mendekat. "Ambil saja. Tidak ada yang tahu. Kau bisa hidup tenang. Tidak perlu tidur di jalan lagi." Raka menggeleng, hatinya panas. "Aku tidak menolong untuk dibayar. Aku menolong karena manusia memang harus menolong." Pria itu tersenyum sinis. "Kalau begitu, jangan salahkan kalau kami mencari cara lain." Ia menaruh koper itu di pojok ruangan lalu pergi. Beberapa jam kemudian, dua polisi masuk, wajah mereka serius. "Kami mendapat laporan ada transaksi narkoba di sini. Ada koper yang ditemukan berisi barang terlarang." Raka terkejut. "Itu bukan punyaku," teriaknya. Nadira ikut panik. Benar, koper itu ditaruh orang tadi. Namun polisi tidak langsung percaya. Mereka memeriksa koper, menemukan paket-paket mencurigakan. Kerumunan perawat dan pasien mulai berbisik. Nama Raka kembali disebut-sebut, kali ini dengan tuduhan kotor. Mak Jum berdiri, tubuh tuanya gemetar, tapi suaranya lantang. "Aku saksi. Aku lihat sendiri koper itu ditaruh orang lain. Anak ini tidak bersalah." Polisi terdiam. Mereka bingung, karena saksi cukup banyak. Beberapa pasien lain juga mengaku melihat dua pria asing masuk sebelumnya. Akhirnya, koper itu dibawa untuk diselidiki. Raka dibebaskan, tapi nama baiknya kembali dicemarkan. Nadira menatap Raka dengan mata berkaca. "Mereka tidak akan berhenti. Mereka ingin menjatuhkanmu." Raka menghela napas. "Selama Allah masih beri aku nafas, aku akan berdiri. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kebenaran." Malam itu, sekelompok orang mendatangi rumah sakit. Mereka berteriak di luar, membawa spanduk bertuliskan tuduhan bahwa Raka kriminal. Rupanya keluarga kaya itu menyewa provokator untuk mencemarkan namanya. Polisi rumah sakit kewalahan. Raka hanya bisa menatap dari jendela. Dadanya sesak. Nadira menangis, memeluk bayinya erat. "Kalau mereka bawa anakku, apa yang harus kulakukan?" Raka menggenggam tangannya. "Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menyentuh kalian." Kerumunan makin beringas, lemparan batu menghantam kaca. Petugas keamanan mencoba membubarkan. Di tengah kekacauan itu, seorang wartawan datang, merekam semua kejadian. Ia pernah melihat video viral di jembatan, dan ia tahu siapa sebenarnya Raka. Wartawan itu memberanikan diri masuk, lalu mewawancarai Nadira. "Ibu, benarkah pemuda ini penyelamatmu?" Nadira, meski lemah,
menatap kamera dengan tegas. Kalau bukan karena dia, aku dan anakku mungkin sudah mati. Dialah pahlawan, bukan kriminal. Pernyataan itu tersebar cepat. Video baru ini viral lebih besar, menghantam balik propaganda keluarga kaya. Kerumunan pun bubar perlahan, malu oleh kebenaran yang terbuka. Keesokan harinya, keluarga kaya itu datang dengan cara lebih halus. Mereka membawa pengacara dan beberapa tokoh masyarakat. Sang ibu mertua Nadira bicara dengan suara manis. Nadira, kembalilah ke rumah. Kami akan terima kau lagi. Tapi dengan syarat, bayi itu tidak boleh dibesarkan. Kami akan ambil dan titipkan entah di mana. Nadira terkejut, air matanya jatuh deras. Kalian tidak punya hati, ini darah dagingku. Raka maju, berdiri di samping ranjang. Cukup. Anak ini akan tumbuh bersama ibunya. Tidak ada yang berhak memisahkan. Pengacara itu menyeringai. Kau siapa berani bicara begitu? Kau hanya gembel. Tapi tenang saja, nasibmu akan segera kami atur. Tiba-tiba, polisi masuk membawa surat perintah. Kami mendapat laporan baru. Ada bukti bahwa pemuda ini terlibat pencurian di pasar. Fitnah kembali dilancarkan. Raka nyaris ditangkap. Tapi puluhan warga yang simpati datang berbondong-bondong. Mereka bersaksi bahwa Raka sering membantu tanpa pamrih. Suara massa membuat polisi ragu. Di tengah kekacauan itu, Nadira bersuara lantang, meski tubuhnya lemah. Kalau kalian bawa dia, bawa juga aku dan anakku. Karena aku saksi kebenarannya. Polisi akhirnya mundur, menyadari fitnah ini terlalu jelas. Keluarga kaya itu semakin malu, wajah mereka pucat. Namun kebencian makin dalam, dendam makin membara. Hari demi hari berlalu. Nama Raka kini semakin dikenal. Media memberitakan kisahnya, dari gembel yang diejek gila hingga menjadi penyelamat. Banyak orang mendukungnya, bahkan mengumpulkan donasi agar hidupnya lebih layak. Namun keluarga kaya itu tidak menyerah. Mereka mencoba berbagai cara menjatuhkan Raka. Sampai suatu hari, sebuah dokumen rahasia terbongkar. Wartawan yang menolong Raka menemukan bukti bahwa pria berjas hitam itu terlibat korupsi besar. Uang haram yang ia simpan jauh lebih kotor dibanding fitnah yang ia buat. Bukti itu dipublikasikan. Polisi tak bisa lagi menutup mata. Pria berjas hitam ditangkap bersama ibunya yang ikut bersekongkol. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Di rumah sakit, Nadira tersenyum lega. Ia menatap Raka yang masih duduk setia di samping ranjang. Kau bukan gila, kau bukan gembel. Kau pahlawan yang Allah kirimkan untukku dan anakku. Air mata Raka jatuh, tapi senyumnya tulus. Aku hanya manusia biasa, Bu. Semua karena kehendak Allah. Bayi mungil itu menangis pelan, lalu tertawa seakan merasakan kehangatan baru. Raka menyentuh keningnya, berbisik lembut. Hidupmu dimulai dengan perjuangan. Semoga kelak kau jadi manusia mulia. Orang-orang yang dulu mencibir kini menunduk malu. Mereka meminta maaf pada Raka, yang selama ini dianggap gila. Maafkan kami salah menilai. Raka tersenyum. Aku tidak menyimpan dendam. Yang penting, jangan ada lagi manusia dibuang di jalan. Kita semua sama di mata Allah. Dan malam itu, kota yang dulu menjadi saksi hinaan, kini menjadi saksi kemenangan seorang pemuda gembel. Dari jalanan, dari tumpukan sampah, ia bangkit, bukan dengan kekayaan, tapi dengan hati mulia. Tangisan bayi itu menjadi musik baru, menghapus semua luka. Dunia tahu, yang benar akan selalu berdiri, meski lama tertutup fitnah. Dan nama Raka akan dikenang, bukan sebagai gila, melainkan penyelamat.